Selanjutnya, adab dan etika yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semua adalah adab di sekolah, ya. Adab di sekolah. Nah, anak-anakku semuanya, adab di sekolah ini berkaitan dengan dua hal, anak. Pertama, adab kepada guru kita, dan kedua, adab kepada sesama teman kita. Adab kepada guru kita, anak-anak, bagaimana caranya? Yaitu kita menghormati guru kita, ya. Kita menghormati guru kita. Ketika kita bertemu dengannya, kita lebih dahulu mengucapkan salam, anak-anak. Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Pak Guru, atau Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ustadzah, ya. Nah, ini caranya ya, ketika kita bertemu, kita memulai terlebih dahulu mengucapkan salam kepadanya. Lalu kita salaman, anak-anak. Ya, kalian yang perempuan kalau bertemu dengan guru perempuan, ucapkan salam terlebih dahulu, lalu salaman dengan guru tersebut, ya. Assalamualaikum Ustazah, cium tangan Ustazahnya, anak-anak, ya. Atau yang laki-laki juga demikian, ketemu dengan Ustazah atau Ustadznya, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ustazah, cium tangan Ustadznya, ya, kalau yang laki-laki, ya. Kalau yang laki-laki, anak-anak, bersalamannya dengan guru yang laki-laki saja, ya. Yang perempuan juga demikian, salamannya hanya dengan guru yang perempuan saja, ya. Guru yang perempuan saja. Kemudian berbicara dengan baik dan sopan, ya. Berbicara dengan baik dan sopan. Ya, anak-anak ini, ya. Kalau kita bertemu dengan guru kita, dengan siapapun, kita harus berbicara dengan baik dan sopan. Nggak boleh kita bentah-bentah, anak-anak, ya. Nggak boleh kita bentah-bentah. Rasulullah SAW bersabda mengatakan, Innallaha yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala membenci orang yang suka berkata-kata kasar dan berkata kotor, anak-anak, ya. Allah membenci orang yang suka berkata kasar dan berkata kotor. Oleh karena itu, ya, kita harus berbicara sopan kepada guru kita, berbicara sopan kepada teman-teman kita, ya, terutama berbicara sopan kepada kedua orang tua kita. Kemudian mentaati guru kita dalam hal-hal yang baik, ya. Disuruhnya kita misalnya mengerjakan PR, kerjakan anak-anak PR-nya, ya. Kan PR baik, anak-anak, ya. Misalnya kalian ada PR menulis, itu membiasakan kalian tuh bisa menulis. PR menghafal, nih Ustadz Muhaib tadi menyuruh kalian menghafal. 2 tadi Ustadz suruh hafalkan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah innama bu'ithu makarimal liutammima makarimal akhlaqi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi. Itu yang pertama. Yang kedua, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu yang kedua, ya, anak, ya. Nah, ini taati gurunya, ya. Ikuti, hafalkan apa yang disuruh hafalkan. Nanti kalian setorkan, ya. Setorkan, divideokan, dikirim ke nomor Ustadz Muhib, ya. Ustadz kasih nilai, anak-anak, ya. Nah, kemudian anak-anak, ya, menengoknya ketika ia sakit. Nah, ini, ya, kalau ada gurunya yang kurang sehat, ya, tengok anak-anak, ya, tengok, jenguk dia, ya. Demikian juga temannya kalau ada yang sakit kurang sehat, ditengok juga, ya. Karena baginda Rasulullah SAW pernah bersabda mengatakan, hakul muslimi al muslimi khamsun. Hak seorang muslim dengan muslim lainnya itu ada 5, kata baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, kata beliau, raddus salam, menjawab salam. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kita mengucapkan waalaikumsalam, ya. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menengok jika dia sakit, kata baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, mengantar jenazahnya kalau dia meninggal. Yang keempat, kata beliau SAW, yang keempat kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, watasmitul atis, ya. Kalau dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, ya, kita mengucapkan yarhamukallah, ya. Wajibatul dakwah, kata beliau SAW, menjawab undangannya, memenuhi undangannya. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau dia sakit, kita datang, berusaha datang sana, ya. Senang loh anak-anak kalau misalnya kita sakit, ya, kita ditengok oleh teman kita, senangnya, subhanallah. Kalian tentu mau kan membuat teman kalian senang, membuat teman kalian bahagia, ya. Tengok dia kalau dia sakit, anak-anak, ya. Berpahala, anak-anak, besar pahalanya menengok orang sakit tersebut.
Siapa yang masih ingat doa ketika menjenguk orang sakit? Ya, la ba'sa tahurun insya Allah. Syafakallahu syifaan ajilan. Nah, kemudian mendoakan kebaikan untuknya. Nah, ini anak-anak ya. Doakan kebaikan untuk guru kita, untuk ustadz dan ustadzahnya. Doakan kebaikan. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada ustadz dan ustadzah saya ya Allah ya. Itu contohnya. Nah, itu beberapa etika atau adab terhadap guru. Selanjutnya etika adab terhadap sesama kepada teman ya, yaitu pertama mengucapkan salam ya. Tadi sudah saya sampaikan, bersalaman ketika bertemu dengannya. Selamat gini ya. Tambah lagi begini, lebih akrab, lebih bagus lagi ya. Minta maaf apabila kita berbuat salah dan memaafkannya jika dia berbuat salah kepada kita. Nah, saling memaafkan anak-anak ya. Saling memaafkan ya. Misalnya lagi main dalam silat-silatan di kelas ataupun di halaman di lapangan misalnya, saling pukul, tuh, 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 gitu misalnya ya. Lalu enggak sengaja kena pipi tok gitu ya. Jatuh misalnya, minta maaf, enggak apa-apa anak-anak ya. Ulang main silat-silatan itu enggak apa-apa, saling pukul enggak apa-apa anak-anak ya. Lalu tapi kalau misalnya enggak sengaja mengenai muka, minta maaf. Nah, kita yang kena tadi, maafkan teman kita itu ya. Begitu ya anak-anak ya. Dulu Rasulullah juga pernah loh anak-anak melihat dua orang sahabatnya sedang main tombak, main pedang di masjid. Rasulullah nonton ya. Karena Rasulullah senang melihat sahabat tersebut latihan berperang atau saling pukul, latihan saling tangkis dengan tombaknya tersebut ya. Berbuat baik dan saling tolong menolong. Ini jadi etika terhadap teman ya. Kemudian saling menghormati dan saling menghargai. Saling menghormati dan saling menghargai. Nah, begini ya anak-anak ya. Jadi kita tidak boleh mengajak teman kita, tidak boleh melecehkan, yang mengolok-ngolok teman kita, tidak boleh anak-anak ya. Kita harus hormati teman kita. Kalau kita mau dihormati, kita juga hormati mereka. Ya. Siap? Bisa insya Allah anak-anak? Iyalah bisa. Anak guys pasti bisa ya. Oleh karena itu ya, sekarang kita perbaiki adab dan etika kita kepada guru kita, kemudian juga kepada teman-teman kita di sekolah.